I'm terrified. Me and my daughter, we cried before. A lot of people cried out on the stairs, going downstairs. And there's a lot of babies here. Everybody was evacuated outside, must stay outside. I hope that everything's gonna be okay. Hujani Tel Aviv dengan 130 roket, ibu kota Israel kocar-kacir. Faksi Palestina, penguasa jalur Gaza, Hamas menembakkan 130 roket ke arah ibu kota Israel, Tel Aviv pada Selasa 11 Mei 2021. Memicu bunyi alarm peringatan bagi warga sekitar. Sayap pasukan bersenjata Hamas Brigade Qasim menyatakan bahwa serangan roket ini merupakan bukti dari ultimatum mereka untuk balas dendam atas gempuran Israel ke jalur Gaza. Kami melancarkan serangan roket besar-besaran ke Tel Aviv dan daerah pinggirannya dengan 130 roket sebagai balasan atas serangan musuh di arah tempat tinggal penduduk. Demikian pernyataan Brigade Qasim yang dikutip Reuters. This is how the Palestina in the basic Gaza Strip power Israel with their retaliatory missiles, most of which successfully passed the so-called Iron Dome system. Gaza under attack, Palestine under attack. Press TV at Press TV May 11. Tak lama setelah serangan roket tersebut, tentara Israel melaporkan bahwa alarm peringatan bahaya langsung bergema di ibu kota mereka. Otoritas transportasi Israel mengatakan menutup bandara internasional utama negara itu menyusul rentetan tembakan roket di daerah metropolis Tel Aviv. Tidak akan ada penerbangan keluar untuk memungkinkan pertahanan langit negara. Iron Dome, ungkap pernyataan otoritas Israel. Pada Selasa sore, Hamas juga mengklaim bahwa mereka menembakkan 137 roket dalam kurun 5 menit ke arah Ashkelon. Berikut beberapa video serangan roket Hamas ke Israel. Rudal Hamas diluncurkan bak hujan mengarah Tel Aviv. Mei 11, 2021. Seperti janji Hamas, serangan dibalas serangan, nyawa rakyat Palestina tidak bisa ditukar dengan perundingan. Saat itu roket Al-Qassam menghujani rumah pemukiman teroris Israel. Ini penyebab bentrok Israel dan Palestina di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa menjadi lokasi bentrok Israel dan Palestina terbaru sejak Sabtu 8 Mei 2021. Sudah 2 malam Masjid Al-Aqsa diserang, membuat lebih dari 200 orang Palestina terluka akibat tindakan polisi Israel. The Independent pada Minggu 9 Mei 2021 memberitakan aparat menindak massa dengan peluru karet, granat kejut, dan pemukulan. Kemudian analis Sky News Mark Stone yang melaporkan langsung dari Yerusalem menerangkan ada sejumlah alasan mengapa situasinya memburuk selama beberapa minggu terakhir. Dalam artikel yang diunggah pada Senin 10 Mei 2021, dikatakan bahwa keputusan polisi Israel membrikade area tempat duduk di luar gerbang Damaskus pada awal Ramadan memicu ketegangan awal. Ekspansi permukiman Israel di tepi barat Palestina juga terjadi pada tingkat yang belum pernah segencar ini sebelumnya. Lalu ada masalah di Sheikh Jarrah, kawasan Yerusalem Timur di mana keluarga Palestina bertarung di pengadilan untuk mempertahankan rumah mereka dari para pemukim Yahudi yang ingin merebutnya. Keluarga Palestina mengklaim tanah tersebut secara historis adalah milik mereka. Tetapi menurut orang Yahudi, tanah itu dimiliki asosiasi agama mereka sejak sebelum 1448. Undang-Undang Israel tahun 1970 mengizinkan orang Yahudi mengklaim kembali tanah dan properti di Yerusalem. Tetapi tidak ada hukum yang setara untuk orang Palestina yang tanahnya diambil orang Israel sejak pembentukan negara Israel pada 1948. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada 1967 dan mencaploknya sebagai milik mereka. Tetapi sebagian besar komunitas internasional tidak mengakuinya. Masalah dan ketegangan di Sheikh Jarrah kemudian menjadi inti konflik terbaru. Kemudian Senin ini Hari Yerusalem, peringatan momen tahun 1967 ketika Israel mengambil alih kota itu.
ratusan nasionalis Israel akan melakukan parade dengan bendera melewati Yerusalem dan kawasan muslim lainnya. Bagi mereka itu adalah pertunjukan patriotisme, tetapi bagi orang-orang Palestina itu adalah provokasi. Kaum nasionalis Israel diberi akses ke kuil gunung Temple Mount, yang satu kompleks dengan Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Namun pada Senin pagi, otoritas Israel membatalkan izin akses meski pawai kota tua akan terus berlanjut. Selain di kompleks Masjid Al-Aqsa Palestina, ketegangan juga menyebar ke Gaza, di mana Hamas menembakkan roket-roket ke